Oke, bayangkan ini ya, sebuah skuad bertabur bintang, main di kandang sendiri, pegang kendali penuh penguasaan bola. Tapi justru berakhir dengan kekalahan mengejutkan. Di bedah taktik kali ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya raksasa Eropa sekelas Prancis bisa ditundukkan sama efisiensi super kejam dari Pantai Gading di Nantes. Jujur aja ini bukan cuma laga pemanasan biasa, ini ibarat alarm peringatan keras banget buat taktiknya Les Bleus. Coba kita pikirin pakai logika sepak bola deh, kejadian ini benar-benar anomali. Bayangin, Prancis ngelepasin 15 tembakan, malah kalah sama tim yang percaya nggak percaya, cuma butuh 2 tembakan tepat sasaran di babak kedua. Pertanyaan besarnya, gimana bisa dominasi total hancur lebur cuma gara-gara serangan balik sporadis? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat papan skor. Kita harus benar-benar bedah apa yang terjadi di atas lapangan. Padahal kalau kita ngomongin atmosfer di Nantes, malam itu tuh harusnya jadi panggung perayaan gede-gedean. Fans sudah pada bawa spanduk raksasa, nyiapin tur perpisahan yang emosional banget buat Didier Deschamps sebelum dia lengser abis Piala Dunia nanti. Harapannya pasti menang meyakinkan dong. Tapi ya gitu deh, realita taktik di lapangan malah berujung ngerusak pesta perpisahan ini. Mari kita masuk ke 45 menit pertama. Di sini kita disuguhin sama apa yang sering saya sebut sebagai ilusi dominasi atau false dominance. Ya, kalau dilihat sekilas mata sih, Prancis ngurung Pantai Gading abis-abisan. Mereka ngatur tempo, garis pertahanan juga dinaikin tinggi banget. Tapi di sepak bola modern, pegang bola terus-terusan tanpa end product atau penyelesaian akhir yang jelas, sama aja bohong, gak ada artinya. Coba deh perhatiin rentetan peluang emas yang kebuang sia-sia ini. Tembakan Kylian Mbappe dimentahin dengan brilian sama Yahya Fofana. Terus tembakan Marcus Thuram dan Adrien Rabiot juga melenceng gitu aja. Dan puncaknya, wah ini parah sih. Ryan Cherki buang peluang di depan gawang yang udah melompong cuma gara-gara sentuhan pertamanya berat banget. Dari awal aja ini udah jadi sinyal bahaya kalau lini depan Prancis tuh bener-bener lagi tumpul. Nah, kronologi ini penting banget karena nunjukin kapan persisnya momentum itu bergeser tajam. Gol penebusan dosanya Cherki di menit ke-45 tuh sempat ngasih rasa aman sebentar buat tuan rumah. Tapi ingat, sepak bola itu kejam buat tim yang lemah. Cuma butuh 8 menit abis turun minum, Guela Due suksesnya main kedudukan. Terus puncaknya di menit 84, Amad Diallo benar-benar ngebalikin keadaan. Keunggulan tipis yang dijaga susah payah, runtuh seketika. Kalau kita bedah proses gol penyeimbangnya Pantai Gading, ini murni kelalaian taktis pertahanan. Nicolas Pepe itu brilian banget, visinya tajam buat ngeksploitasi celah. Tapi kesalahan fatalnya ada di Ibrahima Konate. Dia salah baca arah bola dan gagal motong jalur umpan terobosannya Pepe. Kelengahan sepersekian detik itu langsung ngehukum kiper Mike Maignan di situasi 1 lawan 1. Back elite level internasional tuh sebenarnya haram bikin blunder positioning kayak gini. Terus masuklah kita ke menit 84 yang sukses ngebungkam seisi stadion. Kawan-kawan, ini bukan gol hoki. Ini tuh murni masterclass serangan balik. Transisi Pantai Gading mulus banget, benar-benar ngehukum lini belakang Prancis yang udah kehilangan bentuk posisinya. Amad Diallo nuntasin pergerakan itu pakai first time finish mematikan ke sudut bawah. Benar-benar klinis. Yang paling menarik dari sini adalah kontras ekstrimnya. Kuantitas lawan efisiensi absolut. Bayangin, Prancis ngelepasin 15 tembakan tanpa ada satu pun yang masuk kategori peluang emas. Di sisi lain, Pantai Gading cuma butuh 2 tembakan tepat sasaran sepanjang babak kedua. Dan tebak, dua-duanya jadi gol. Konversinya 100%. Ini jadi bukti nyata kalau akurasi itu jauh lebih mematikan daripada sekedar ngedominasi bola dan asal nembak. 0,88. Ini adalah angka penting dalam metrik sepak bola modern alias nilai expected goals atau XG milik Prancis malam itu. Coba deh renungin sebentar betapa mengecewakannya angka ini buat tim sekaliber mereka. Apa sih makna di balik XG 0.88 ini? Angka ini ngebongkar realita pahit di balik 15 tembakan Prancis tadi. Artinya secara kumulatif probabilitas mereka nyetak gol dari semua tembakan itu bahkan gak nyentuh angka 1. Mereka benar-benar cuma mentok ngelepasin tembakan spekulatif dari luar kotak penalti karena frustasi gagal nembus low block rapatnya Pantai Gading. Banyak nembak sih iya, tapi ancaman nyatanya nyaris nggak ada. Sekarang sebagai perbandingan yang ibaratnya nampar wajah tuan rumah, mari kita intip metrik expected goals dari tim tamu. Angkanya ada di 1.31. Jauh banget kan kualitasnya?
Angka 131 ini benar-benar ngilustrasiin seberapa bahayanya Pantai Gading. Meskipun jarang pegang bola, peluang yang mereka ciptain itu jauh lebih matang. Due dan Ahmad sukses nyetak gol dari satu-satunya percobaan tembakan mereka di laga itu. Ketenangan finishing mereka tuh ada di level yang beda. Mereka tahu persis kapan harus bertahan nahan gempuran dan kapan waktu yang tepat buat nyerang balik dengan mematikan. Jadi kesimpulannya gini, ini bukan cuma soal kalah di laga persahabatan, tapi benar-benar lampu merah buat Didier Deschamps. Garis pertahanan yang gampang banget diobrak-abrik sama umpan terobosan, ditambah lini serang yang gampang frustrasi, itu jadi PR masif. Struktur taktik mereka benar-benar diuji malam itu, dan sayangnya mereka gagal total. Masalahnya, waktu terus berjalan. Skuad Les Bleus gak bisa nyantai, karena Senin besok mereka udah harus ngejamu Irlandia Utara di Lille. Itu bakal jadi gladi resik terakhir mereka. Kalau lubang besar di transisi pertahanan dan gak efisiennya penyelesaian akhir ini gak buru-buru dibenahin, bencana beneran bisa nunggu mereka di turnamen nanti. Sebagai penutup analisis kita kali ini, coba tanyakan hal ini ke diri kalian sendiri. Kalau pertahanan Perancis aja bisa dikoyak semudah itu sama tim yang cuma punya 2 tembakan efektif, apa iya Les Blues udah benar-benar siap nahan gempuran tim elit di bawah tekanan masif Piala Dunia nanti? Apa ini murni cuma kecelakaan semata atau ini justru gejala kerusakan taktik yang lebih dalam? Silakan direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin bedah taktik hari ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.